itu tradisi yang luar biasa. Memilukan sebenarnya laki-laki dan perempuan tawaf di rumah Allah. Ya, dalam kondisi telanjang. Orang jalan di jalan saja sudah memalukan dan memilukan, apalagi ini sambil tawaf tentunya. Dan pernah kita sampaikan bagaimana ada kisah Isaf dan Nailah. Isaf seorang laki-laki dan Nailah seorang wanita yang saling suka. Kemudian mereka berzina depan Ka'bah. Akhirnya Allah kutuk mereka menjadi patung yang dengan berlalunya waktu, berjalannya waktu, akhirnya orang-orang Quraisy melupakan sejarahnya, lalu meletakkan Isaf dan Nailah di sekitar Ka'bah lalu disembah. Nah, ini yang pernah kita jelaskan di awal-awal kajian sirah kita, dua patung yang sangat aneh yang disembah, itu adalah kutukan Allah kepada dua laki-laki, dua manusia, laki-laki dan perempuan yang berzina depan Ka'bah. Nah seperti itulah ya. Tradisi ini tentunya dihapus akhirnya oleh Nabi SAW setelah penaklukan kota Mekah. Dan juga masih banyak hal-hal yang lain yang dihapus oleh Nabi SAW. Di antaranya tidak boleh lagi makan bangkai. Ya, kemudian juga Nabi SAW memerintahkan pada saat itu tidak boleh lagi ada orang musyrik yang tinggal di Mekah. Ya, lebih dari 4 bulan waktu mereka. Kalau 4 bulan mereka harus keluar. Kalau enggak maka tidak ada lagi jaminan buatnya dan beberapa peraturan-peraturan yang lain. Tapi intinya di sini Nabi SAW terjaga ya dari hal-hal yang keliru seperti ini. Kemudian yang kedua, ini masa remaja ya. Selain Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan beliau dari tradisi-tradisi maksiat orang-orang Quraisy ya, adalah partisipasinya Nabi SAW dalam perang Fujar atau Fujar ya. Perang Fujar ini sebenarnya perang yang melanggar bulan dimuliakan atau bulan Hurum. Sedikit saya jelaskan supaya paham ini. Dalam surah At-Taubah ayat 36 Allah Subhanahu Wa Taala memastikan tentang adanya 12 bulan ya, bulan-bulan Hijriah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, ada 12 bulan. Zulqa'dah, Zulhijjah, ada 12 bulan. Nah Allah mengatakan setelah menyebutkan inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sungguhnya di sisi Allah SWT ada 12 bulan dari semenjak diciptakan langit dan bumi ya. Dan di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Nah ini namanya Asyurul Hurum. 4 bulan ini dijelaskan dalam sebuah riwayat Al-Hakim, kata Nabi SAW, ya Rajabun nadarun baina Jumadi wa Sya'ban, bulan Rajab yang terhimpit antara Jumadi dan Sya'ban. Kemudian salatu mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Nah ini 4 bulan yang dimuliakan. Nah orang-orang Quraisy di bulan-bulan ini mereka tidak berperang. Tetapi kehidupan mereka di masa itu Bapak Ibu sekalian adalah kehidupan yang hidup dari peperangan. Sehingga mereka harus berperang. Jadi kalau tiba masa di mana mereka harus berperang untuk mendapatkan harta rampasan perang misalnya, maka mereka melanggar kemuliaan 4 bulan ini. Makanya diistilahkan dengan harbu fujar. Ya. Fujar itu maksudnya kefajiran, ya, pelanggaran. Gitu ya. Nah pada saat itu ada satu suku namanya Hawazim. Hawazim ini di Taif tentunya ya. Mereka menyerang Mekah. Dan Nabi SAW bersabda pada saat itu dia ikut untuk membela Mekah bersama paman-pamannya. Aku dahulu menyiapkan anak-anak panah untuk paman-pamanku pada perang Fujar. Pada perang Fujar. Ini masa remaja, beliau sudah ikut berperang. Jadi kejadian ini membuat Nabi SAW belajar keterampilan perang. Dan yang ketiga, partisipasi Nabi SAW dalam Hilful Fudul. Ya. Apa itu Hilful Fudul? Ini kesepakatan membela kebenaran. Kesepakatan sebagian anak-anak muda atau remaja Mekah dalam rangka membela siapapun yang terzalimi di Mekah walaupun harus menumpahkan darah mereka. Ya, karena waktu itu kan ada tokoh-tokoh Quraisy merasa punya kedudukan, kepala suku. Jadi siapa saja masuk ke Mekah mereka bisa zalimi gitu ya. Maka anak-anak muda ini sepakat dan Nabi SAW masuk di antara anak-anak muda itu sepakat untuk membentuk satu kelompok disilakan dengan Hilful Fudul, kesepakatan ya. Agar membela kebenaran dan mereka akan memberikan hak orang yang terzalimi dan juga akan menyerang orang-orang yang menzalimi, gitu ya.
Awal kisah Hilful Fudul ini adalah seseorang dari luar Mekah bertransaksi dengan seorang tokoh Mekah yang bernama Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ini adalah ayahnya Amr bin As radhiyallahu anhu ya. Al-As bin Wa'il meninggal dalam keadaan kafir. Anaknya Amr masuk Islam tentunya. Ada satu orang dari luar Mekah transaksi dengan Al-As bin Al-Wa'il. Ini salah satu tokoh Mekah, ayahnya Amr bin As tadi. Al-As mengambil produk dari orang tersebut dan dia tidak mau membayarnya. Mengambil secara paksa gitu. Ya, setelah diambil, dibawa dan tidak dibayar. Orang yang terwalimi lalu mendatangi Darun Nadwa dan mengeluhkan perilaku Al-As. Darun Nadwa kalau masih ingat sebuah tempat untuk bermusyawarah ya. Tokoh-tokoh Quraisy dalam memecahkan perkara-perkara mereka. Maka orang ini datang kepada orang-orang Quraisy di Darun Nadwa dan mengeluhkan perilaku Al-As bin Wa'il ini. Orang tersebut menyebutkan dalam syairnya, sungguh Al-As telah berbuat kezaliman dan tidak memberikan hakku. Bila kalian wahai para Quraisy tidak menolongku, maka berarti kalian bersamanya dalam hal ini. Dan akan aku sebarkan kezaliman ini pada seluruh bangsa Arab. Para tokoh Quraisy merasa terganggu dengan kejadian tersebut dan tidak ingin kalau nama mereka buruk di bangsa Arab. Dan perlu Anda tahu bahwasanya penyair-penyair ini di masa itu, yaitu mirip dengan media kalau kita sekarang ya, kuat sekali dalam menyebarkan berita gitu. Maka orang ini kebetulan salah satu penyair yang terzalimi, maka dia mengancam. Dia mengatakan, kalau hai Quraisy, kalian tidak menolongku dari Al-As bin Wa'il, tidak suruh dia bayar produk yang dia ambil, atau produkku dikembalikan, aku akan sebarkan melalui syair-syairku kalau kalian berbuat zalim. Maka pada saat itu pun orang-orang Quraisy karena khawatir nama mereka jadi rusak, maka beberapa tokoh-tokoh Mekah berkumpul dan sepakat serta bersumpah atas nama Allah dalam rangka menghilangkan dan melawan kezaliman. Baik terjadi pada penduduk Mekah ataupun orang dari luar kota Mekah. Bermula dari 3 orang yang semuanya bernama Fadl. Sehingga kesepakatan dikenal dengan Fudul. Ya, jamak daripada Fadl itu sendiri. Sebagian ahli sejarah juga menjelaskan bahwa Fudul berarti hak-hak yang harus dipertahankan. Para pemuda tersebut sepakat akan membela siapapun yang terzalimi di Mekah walaupun harus mengorbankan jiwa dan raga mereka. Dan mereka mengiklankan ke seluruh pelosok Mekah program tersebut dan mengajak siapa saja yang ingin bergabung. Jadi ini gabungan anak-anak muda yang mau menjaga keharuman nama orang-orang Quraisy dan kota Mekah agar tidak ada orang yang terzalimi. Dan Nabi SAW sudah saya katakan tadi termasuk satu dari yang bergabung akhirnya dengan 3 orang Fadl tadi. Para pemuka tersebut mendatangi Al-As bin Wa'il, tadi orang yang berbuat zalim, ayahnya Amr bin As, ke rumahnya dan berkata, kembalikan hak orang tersebut atau kami akan memerangimu dan mempermalukanmu di hadapan orang-orang Arab. Kau harus kembalikan punya orang itu, kalau tidak kami akan mempermalukanmu. Akhirnya Al-As malu dan mengembalikan hak orang tersebut. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah riwayat yang sahih, sungguh aku telah dipanggil di zaman jahiliyah untuk hilfu fudul, demi Allah bila aku dipanggil setelah Islam, maka pasti akan aku penuhi. Maka pasti akan aku penuhi. Hilful Fudul tetap terjaga setelah Islam. Dalam salah satu athar disebutkan bahwa Husain radhiyallahu anhu saat dizalimi oleh Al-Walid, salah satu gubernur kota Madinah,